Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, Jamaah Islam Itu Indah. Dirahmati Allah, waktunya kita kembali membacakan pertanyaan yang masuk nih. Yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan dari Instagram, dari @dea.lukita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengontrol hati ketika kita jatuh hati pada seseorang? Cie-cie. Terkadang ada rasa gelisah jika tidak bertemu. Padahal sebelum halal kita harus menjaga diri. Adakah bacaan atau amalan yang bisa dibaca agar kita tidak cemas lagi? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cewek ini. Jadi kalau naksir sama cowok itu perasaannya deg-deg ser gitu. Iya, gimana gitu. Gimana Ustazah Nada nih? Iya biasanya memang dibawa ke hati tuh ya. Kayak Makanya. begitu ya. Gak kelihatan sehari kok kayaknya gelisah. Ketemu deg-degan gitu ya. Tapi hati-hati loh kalau memang belum halal. Itu caranya setan untuk mencoba yuwaswisu fi sudurin nas. Untuk bisa menjadikan hati manusia ini was-was yang akhirnya nanti kita terjerumus kepada hal-hal yang di luar dari syariat. Yang tidak dibenarkan dalam Islam, hati-hati ya. Jadi kalau jatuh hati gimana caranya? Ya udah pokoknya doain aja. Kalau emang dia jodoh mudah-mudahan jadi deket gitu ya. Itu yang pertama, jadi hati-hati jangan terpancing. Akhirnya kita nih perempuan nih harus pandai dalam menjaga diri. Perempuan, wanita, apalagi yang belum memiliki pasangan, apalagi yang udah punya pasangan ya, ini harus menundukkan pandangan, kemudian menjaga diri, jangan sampai akhirnya hal-hal yang semacam itu terbawa, akhirnya jadi baper, nggak bisa tidur, nggak mau makan, kenapa? Karena lagi jatuh cinta, hati-hati. Dan yang kedua doanya ada nggak untuk menenteramkan hati? Ada doanya, ada dalam Al-Quran, Quran surat Toha. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri. Itu ya, Rabbishrahli sodri ya Allah. Nih lapangkanlah dadaku, Rabbishrahli sodri. Ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri. Dan mudahkanlah berbagai macam urusanku. Ini kalau lagi hatinya gelisah, udah banyakin baca itu. Bukan hanya urusan-urusan yang masalah jatuh cinta tadi tuh ya. Perkara apapun kita minta kepada Allah. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri. Dan yang ketiga banyakin baca sholawat. Banyakin baca sholawat Banyakin baca justru sholawat. ya. Salawat kan menenangkan ya Ustaz. Sholawat bisa Menenangkan. Jadi kalau salawat itu mendinginkan, kalau ayat kursi membuat panas. Jadi kalau orang meriang, bagusnya ayat kursi. Oh, kalau orang gitu. kepanasan, tapi jangan kompresi juga baca salawat. cari jodoh pakai doha-duha. Banyak kan tadi nyampe, yang haram aja dihalalkan, ya kan? Yang jauh didekatkan, Nah, bahaya itu nanti. banyak akhirnya ya. Banyak. Apalagi mirip-mirip semua, jangan-jangan jodoh semua. Ya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Nada atas jawabannya. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah, tolong samarkan nama saya. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah sering membaca surah Ar-Rahman di waktu sholat bisa cepat didekatkan jodohnya? Terima kasih, mohon dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Maulana mohon izin dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apapun yang kau niatkan ketika membaca Al-Quran, dari setiap huruf-huruf Al-Quran itu adalah merupakan dari Allah. Itu ada malaikatnya, dari setiap ingat pahala. Dan apapun yang kita niatkan setelah membacanya itu jadi ajat kita dikabulkan. Nah, membaca surah Ar-Rahman di waktu sholat, apakah bisa dipertemukan jodohnya? Jawabannya harusnya niat ikhlas. Senantiasa niat ikhlas. Niat ikhlas karena Allah dan memohon pertolongan. Mohon pertolongan. Dan bisa jadi ini ada kan orang maharnya Ar-Rahman, surah Ar-Rahman. Dan sebenarnya kalau surah Ar-Rahman ini kan surat cintanya Allah kepada hambanya. Surat cintanya Allah kepada hambanya. Surah kasih sayang. Jadi hanya berharap kepada Allah. Nanti Allah yang kasih kita sesuai kehendaknya Allah. Jadi kapan dibacanya? Memang bagusnya dibaca di waktu pagi dan sore. Kalau memang ada niat surah Ar-Rahman. Makanya kalau ada pernikahan dibacain surah Ar-Rahman. Masya Allah. Pada saat pengajian. Karena memang ditumbuhkan sifat kasih sayang. Bisa menerima. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukasiban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan. Ini dikasih ini. Itu nikmat Allah. Jadi itu jadi menerima atas apapun yang Allah berikan padanya. Jadi bisa. Jadi kembali lagi banyak surah-surah atau ayat-ayat yang bisa mendekatkan kita dengan jodoh.
Termasuk salah satunya surah Ar-Rahman. Kalau memang itu jadi amalan, silakan boleh. Silakan boleh. Kalau memang menjadikan amalan, di sebagian ulama berpendapat bahwa dibacanya di waktu subuh dan di waktu maghrib. Iya. Jadi siang, waktu subuh, waktu maghrib baca, siangnya cari. Iya. Jadi dapet. Kalau bisa coba baca doang, nggak nyari-nyari, ya nggak dapet lah. Masya Allah, terima kan kasih. dibacanya di majelis taklim. Oh, jadi ketemu. Iya. Masya Allah, benar-benar. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Masya Allah. Nah sekarang buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, waktunya kita mendengarkan muhasabah. Dilanjutkan doa oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guru-guruku. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, jodoh dan ajal itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membolak-balikkan hati pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya membolak-balikkan hati kita, tapi Allah juga bisa membolak-balikkan hati calon pasangan kita. Dan Allah juga bisa membolak-balikkan hati kedua orang tua kita ataupun orang tua dia. Maka mintalah kepada sang pemilik hati tadi. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati. Teguhkan, kuatkan hatiku, tetapkan hatiku dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Jangan sampai disebabkan karena nafsu. Saya memilih dia menjadi pasangan saya dan akhirnya dia menjauhkan saya daripadamu ya Allah. Carilah pasangan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita memandangnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang setiap kali kita memandangnya atau bersamanya kita malah jauh daripada sholat 5 waktu. Bukan dia yang mungkin membuat kita bahagia namun ternyata bahagia ini hanya sekedar bahagia duniawi saja. Tidak pernah sama sekali kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran daripada lisannya. Carilah orang yang mungkin di setiap malam kita bisa melihat dia sedang membuka ayat-ayat Allah. Bahkan memperdengarkan daripada lisannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan mempunyai keturunan. Betapa bahagianya seseorang ketika nanti ia punya keturunan namun ternyata anaknya didoakan di setiap malamnya. Bukan hanya dibacakan dongeng, tapi dibacakan sholawat, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan kalimat-kalimat tauhid sehingga keluarga adalah jalan pertama membentuk suatu peradaban yang besar. Keluarga disebutkan dalam surah Ar-Rum, sedangkan Ar-Rum adalah kerajaan yang sangat besar. Seakan-akan dalam membentuk peradaban yang besar maka dimulai dari membentuk keluarga yang hebat, dan dalam membentuk keluarga yang hebat dimulai daripada diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna ziyaratal masjidil haram وزيارة المسجد النبوي وزيارة المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam